podcast dunia akhirat. Lihat orang-orang profesional. Bener ini profesional semua, bener. Pemain Valorant profesional, push ranker profesional, pengguna Khalid profesional, ada yang mungkin bisa pakai Johnson, ada yang penonton YouTube profesional di sini luar biasa sekali ya. Ada yang di BTS biasnya lebih dari satu, kamu tamak sekali ya. Bias itu satu aja, nggak boleh dua, nggak boleh tiga. Kamu tamak sekali. Ada yang pandai banget mantengin YouTube trending topik apapun yang ada langsung dimamam, langsung dilihat. Dan di sini tadi Kak Dimas dengar juga ada bocoran dikit. Nah, trending to berarti ada yang lagi buka FYP ya, karena lagu itu juga lagi FYP. Kak Dimas melihat penatap layar profesional. Dan dilihat sih dari reaction-reactionnya iya sih. Kenapa kita bisa tahu? Karena sama guys. Sama. Kalau Kak Dimas mungkin agak tua dikit, jadi mainnya Rise of Kingdom. Karena di Rise of Kingdom itu ada Mehmet II atau Sultan Muhammad Al-Fatih yang bisa jadi heroesnya kita. Skillnya juga luar biasa, keren dong. Jadi di bawahnya Barbosa, sebelahnya di bawahnya itu satu lagi Osman ke-1. Jadi teman-teman yang suka nonton film ada karakternya Osman 1. Loh, jadi Kak Dimas main game juga? Alhamdulillah, ala kulli hal main juga. Terus Kak Dimas termasuk YouTubers dong? Ya alhamdulillah, karena Kak Dimas sendiri menggunakan sistem yang dipakai oleh siapa sebut Just No Limit, Odo Kentang, sama kita menggunakan OBS atau broadcasting system yang memang kita menggunakan broadcasting system yang juga dipakai para YouTubers yang teman-teman suka tonton gitu. Jadi apakah saya resmi jadi YouTubers? Ya alhamdulillah resmi juga ya, karena sama. Terus pakai mikrofon, pakai ini sama. Kita adalah millennials yang terpapar terus kepada gadget. Tapi hari ini kita mau belajar tentang si gadgetnya sedikit, bahayanya, keuntungannya, dan segala macam yang terkandung di dalamnya. Kita akan maju ke dalam digital world. Mungkin sejam ke depan teman-teman ada yang bosan, ada yang enggak, tapi coba tolong perhatikan karena ini penting banget untuk teman-teman simak semua. Karena kita nih Kak Dimas statuskan dulu kan, Kak Dimas tadi udah ngomong di depan, kita adalah profesional semua, pengguna gadget profesional ya. Ingat loh, pemain profesional, karena kadang main gamenya lebih lama daripada waktu tidurnya. Jadi kita sebut profesional dong. Oke, kita akan merubah mindset nanti di akhir acara. Di awal kita adalah professional player atau professional watcher atau professional followers. Nanti di akhir teman-teman harus punya status yang berbeda. Karena masuk ke dalam dunia digital ini teman-teman emang ribet banget. Kenapa ribetnya? Karena kita ngomongin perkembangan yang luar biasa cepat banget, luar biasa fast. Teman-teman tahu salah satu produk handphone dari Tiongkok sekarang udah ngeluarin Ultra 11. Yang nyaingin S21. Terus udah gitu laptop sekarang udah bisa dilipat, udah bisa touchscreen. Teman-teman, nanti kita bongkar deh. Zaman Pak Bayu itu kayak apa yang namanya laptop, kayak apa yang namanya komputer. Waduh, nggak kayak sekarang. Sekarang anak kecil semua layar dipencet kayak warteg. Semua layar dipencet, dia kira touchscreen. Padahal kita kan nggak sekaya itu semua layarnya touchscreen ya. Cuma anak-anak sekarang taunya nih touchscreen. Sekarang laptop bisa dilipat. Siapa tahu tahun depan laptop bisa jadi tatakan makan sekalian. Atau laptopnya sendiri bisa mengerjakan tugas teman-teman. Atau laptopnya bisa langsung disuruh beli sayur juga. Siapa tahu, karena perkembangannya luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman stay cuma menjadi professional watchers, player, dan followers, kelar. Kenapa? Perkembangannya luar biasa, tapi teman-teman cuma jadi followers aja, hanyut gitu ya. Nah ini adalah, kenal nggak ini? Kalau Kak Dimas, Pak Bayu kenal banget ya Pak Bayu ya. Kita dulu pakai beginian. Ininya videonya floppy disknya keplek-keplek bentuknya. Jadi kayak plastik kecil gitu, plek dan satu disket teman-teman itu cuma bisa muat 3 mega. Jadi kalau mau MP3 mindahin misalnya mindahin lagu Permission to Dance itu pakai satu floppy disk itu makan 4 floppy disk sekaligus. 3 kali 4 12 MB. Itu MP3, belum yang formatnya WAV, OGG. Wow, banyak sekali.
Jadi ini komputer tahun 1990. Dan teman-teman tenang, ini nggak pakai starter kayak motor ya. Jangan sangka ini harus di starter kayak motor atau harus di harus di, kalau motor apa sih? Digejelekin tuh. Disela, Pak. Disela. Ini nggak disela, nggak pakai engkol, nggak pakai apa. Cuman nyalainnya juga lama banget. Nyalainnya lama banget prosesnya. Kalau sekarang teman-teman yang pakai CPU, pakai SSD 1 tera, RAM-nya 32 GB, motherboardnya MSI atau ROG, wah, nyalain komputer cetak 20 detik kemudian udah langsung ke startup. Ini enggak. Kita bisa menyelamatkan dunia dulu, udah gitu kita nikah dulu, punya anak, baru komputernya nyala ya teman-teman. Karena lama banget. Ini komputer zaman dulu tahun 1990. Wah, zaman ya, karena Kak Dimas kan kelahirannya tahun 85, dan kita bisa lihat sekarang ya, ini adalah ini adalah yang tadi Kak Dimas bilang. Ini namanya floppy disk. Namanya floppy disk, isinya cuma 3,2 mega aja. Jadi ya itu dia tadi kalkulasinya, teman-teman hitung lah. Kalau mau mindahin film Blu-ray sebesar 4 GB, ya kira-kira butuh floppy disk seberat 40 kg. Satu-satu pindahin Blu-ray ya. Mau nonton Suicide Squad ya pindahin lewat apa? Floppy disk. Tahun habisnya 1999, dalam waktu 10 tahun aja kita udah kenal yang namanya memori. Kita udah kenal yang namanya memori kecil, tapi dulu nggak kecil. Paling kecil flash disk ukuran berapa yang teman-teman punya? Flash disk 8. boleh 8 GB ya? 15 GB, 8 GB. Tahu nggak dulu flash disk pertama yang dibeli sama Kak Dimas itu ukurannya adalah 256 megabyte. Harganya 700.000. Flash disknya 256 megabyte. Bayangin teman-teman, keselnya kayak apa coba punya segitu. Tapi ya itulah teknologi. Dan dari tahun 1999 itu SanDisk sudah mengeluarkan seperti ini, Toshiba ngeluarin, terus keluarlah flash disk ya. Nah, dari flash disk ini, dari USB berkembang lagi. Storage ini sekarang udah nggak kayak begini teman-teman. Storage yang tadinya 256 mega, sekarang storage-nya udah 2 terabyte, right? SSD, portable SSD itu 2 terabyte. Jadi berapa kencengnya, lihat dari tahun 1900-an sampai 2000 perubahannya segini nih. Jadi perubahannya kalau dihitung 266.000 kali byte. Ngomongin cloud, teman-teman tahu ya cloud ya? Ada iCloud, ada Xiaomi Cloud, ada Google Drive Cloud. 1 exabyte itu di cloud bisa disimpan. Dan bentuk cloud tuh seperti ini sebenarnya. Jadi di cloud itu ada ruangan server di mana teman-teman kalau upload datanya masuk ke sini. Jadi makanya teman-teman please jangan upload data pribadi ke cloud manapun. Mereka mengklaim aman, tetapi data kamu dipegang sama mereka. Karena kan tetap harus disimpan di server. Mau ngomongin cloud apapun, ya. Nah, sekarang kalau ngomongin mobile phone, nah sekarang enak dong. Ukurannya udah segitu, kenceng banget, apapun pakai mobile phone. Zaman dulu begini mobile phone-nya, guys. Gini mobile phone-nya. Ini kalau ada yang maling burungnya ayah kalian lempar pakai ini, pingsan ini. Pingsan, teman-teman. Kalau mau misalnya ada yang mau nyerang kita, pukul pakai ini, getok ini, selesai. Dan baterainya cepet banget habis. Dan terbatas. Nggak punya layar, nggak ada. Jadi nggak bisa nih kayak gini tiba-tiba PUBG-an di sini coba. mau nyerang pakai apa? Nggak bisa. Tapi ini udah yang paling canggih. Ini coba bisa nelfon aja. 1 kilogram. 1 kilogram. Teman-teman yang mau buka warung ayam geprek silahkan, boleh dipakai buat nguleknya ya. 1 kilogram bentuknya. Dan sekarang handphone udah bisa menyamai spesifikasi handphone zaman sekarang, itu udah bisa menyamai CPU gaming tercanggih. Ya dong, kalau kalian punya sekitar 30 jutaan, kalian bisa beli sebuah merek yang spek handphonenya sama kayak spek ROG paling rendah. Dan tahu nggak teman-teman, dulu kalau kita punya HP zaman Kak Dimas, kita
cuma bisa telepon atau SMS ke sesama provider. Jadi kalau pengguna yang warna merah cuma bisa SMS sama telepon ke situ doang. Pengguna yang warna kuning cuma bisa telepon dan SMS ke yang warna kuning doang. Terbatas. Ini handphone Kak Dimas nih. Zaman SMA, dan pertama kali kita pegang handphone Kak Dimas sendiri ketika kuliah semester 1. Baru pegang handphone, keren banget rasanya. Padahal handphonenya begini. Pak Bayu ngalamin ya Pak Bayu ya? Ngalamin handphone begini. Ya, ngalamin. Ngalamin banget pasti, bu gurunya juga ngalamin. Seneng Tuh. banget. Punya itu seneng banget ya. Iya. Bu, ngalamin gak Bu? Mana tadi ada bu gurunya? Nggak kelihatan. Ngalamin pasti ngalamin kok. Semuanya pasti ngalamin. Dan ini game terhitsnya teman-teman. Mana ada? Game terhitsnya cuma satu, Snake. Udah, itu doang. Paling hits itu gamenya Snake. Jadi kita buang waktu dulu pakai Snake. Kalau teman-teman buang waktu pakai game seabrek sekarang, dulu kita buang waktunya pakai Snake. Tetapi tahun 2007 ditemukan iPhone pertama kali. iPhone ini bentuknya udah luar biasa, udah nggak pakai QWERTY kayak BlackBerry, tapi dia udah semuanya touch. Dan ini generasi pertama. Game-nya juga nggak ada. Game-nya juga cuma warna gampang gitu ya. Muncul 1 tahun itu semuanya semua gadget upgrade 2 kali, betul? Ya, betul ya, 2 kali loh, sampai 3 kali. Semua merek mengeluarkan lagi, itu semua merek ngaku-ngakunya ini our flagship, this is our flagship phone, this is our flagship phone, this is our flagship phone. Semuanya seperti itu. Dan sekarang titik ini teman-teman coba lihat deh sekarang. Komputer yang paling luar biasa lah, maksudnya komputer gaming yang sekarang itu bentuknya udah kayak gini Pak Bayu. Jadi komputer sekarang tuh udah kayak begini, 5 layar 4K 27 inch, semuanya 4K layarnya, attach kepada sebuah kursi yang kayak kalajengking begini. Isinya 64 GB RAM dan memori storage-nya bisa sampai 4 tera satu slot, berarti 8 tera i9. Dan ini menggunakan dual VGA, GeForce paling kenceng. Jadi kalau teman-teman pegang komputer ini, insya Allah komputer ini disuruh ngerjain tugas sendiri kayaknya bisa. Komputer, tolong kerjain tugas sekolah saya. Jarpis karena orang Sunda ya, jadi nggak bisa ngomong V ya. Jarpis, tolong kerjain matematika saya Jarpis. Selesai semua tugas kamu. Tolong kamu juga belanja. Dan ini jangan ngomongin rata kanan, ini jebol kanan bukan rata kanan. Semuanya UHD dan kita bisa main 8K gaming. Luar biasa banget. 8K gaming. Ya, kalau ngomongin mechanical keyboard mah biasalah ya. Banget, tapi biasa banget. Semua HDMI-nya aja udah pakai HDMI link. Jangan lupa juga liquid cooling. Liquid, jadi udah bukan pakai kipas Pak, pakai air, pakai cairan. Dia pakai sebuah emulsi yang kental supaya tidak bocor, dan dia liquid cooling. Double power supply juga. Luar biasa ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bentuk teknologi yang naik sekarang. Tapi pertanyaan ini teman-teman, kita ini nikmatin atau kita yang bikin? Nih Kak Dimas mau cerita sedikit nih. Setelah Rasulullah di tahun ke-23 beliau berdakwah, digantikan oleh para khulafaur Rasyidin. Ada 4 orang selama 30 tahun. Lalu digantikan oleh dinasti Umayyah yang pusat kekuasaannya ada di Damaskus. Dinasti Umayyah secepat itu pula digantikan oleh dinasti Abbasiyah yang waktu itu ada sebuah tempat di Baghdad yang namanya adalah Baitul Hikmah. Di kala itu teman-teman, selama rentang 1000 tahun, King George dari England nyekolahin anaknya di mana? Baghdad, Baitul Hikmah. Kerajaan Rusia pertama kali nyekolahin anaknya di mana? Baitul Hikmah di Baghdad. Semua pemuka dunia menyekolahkan anak dan koleganya ke Baghdad, ke pusat pendidikan terbaik saat itu di dinasti Abbasiyah. Di situ, teman-teman,
Di situ keluar semua penemu matematika aljabar, penemu sistem penerbangan Abbas Ibnu Firnas, penemu tatanan, penemu GPS pertama tapi manual melihat bintang namanya Maria al-Astrolabi, penemu astrolabe namanya. Terus lalu Al-Jazari, penemu piston. Ibnu Al-Haytham, penemu kamera obscura, pertama kali yang menemukan sistem kamera. Coba teman-teman bayangin. Pada tahun segitu, semua cendekiawan muslim teman-teman dan seumuran teman-teman semua 16 sudah bikin buku tentang sebuah penemuan jam gajah, penemuan cara menentukan jam, penemuan ukuran dari kilogram, dari pound, kan angka nol dan ngikutin penomoran di dalam Al-Quran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kasih 0 jadi 10 satunya. Jadi ada 2 digit. Dan digit ini yang melandasi semua teman-teman. Sekarang kan digit 10. Sekarang teman-teman lihat Zoom. Ini kan software. Software dibuatnya dari apa? Dari digital. Digit itu apa? 1 dan 0, binari. Teman-teman main handphone, teman-teman buka aplikasi apapun, teman-teman 0, 1, 0 yang nemuin siapa? Yang nemuin cendekiawan muslim di saat Abbasiyah itu tinggi, teman-teman. Di saat dinasti Abbasiyah semua orang tidak bermaksiat, itu nomor 1. Semua orang jarang bermaksiat. Yang kedua adalah semua orang berpikir untuk bukan dirinya sendiri, tapi untuk meringankan beban orang lain dan memperadaban yang luar biasa. Ada yang di sini main Rise of Kingdom atau Age of Empires? Yang laki-lakinya? Rata-rata PUBG player ya? Main. Oh main ya, ada main satu tuh. Ketahuan yang main Age of Empire atau Rise of Kingdom tahu susahnya cara membuat sebuah peradaban. Ya. Tahu tuh, kalau Rise of Kingdom kan ada level-levelnya. Dari yang mulai dia cuma pelontar batu, dinaikin lagi levelnya menjadi archery, dinaikin lagi menjadi pro archery. Dari yang infantry naik jadi cavalry pakai kuda. Tahu nggak teman-teman? Ada yang ingat perang Badar? Ya, boleh kasih reaction, raise hand yang masih ingat perang Badar. Boleh ya. Ada yang mau raise hand nggak dan ngasih statement dan bercerita sedikit tentang perang Badar, boleh? Oke, agak segan ya. Belum ada. Iya, nggak apa-apa kan sambil di challenge. Berarti teman-teman harus buka YouTube. Teman-teman cari namanya channel Kings and Generals. Di situ orang non Muslim membahas tentang peperangan Muslim. Semua peperangan. Orang non-muslim membahas tentang semua peperangan muslim dan dibahasnya menggunakan animasi. Coba ya Kak Dimas, coba cari sedikit. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perang Badar itu kan 300 lawan berapa yo? Ingat nggak? 300 lawan apa? Dan ini bukan menyerang turret ya, perang Badar ya. Nih ya, nih Kak Dimas coba kasih lihat sedikit. Ini ada channel. Jadi channel ini dulu bukan dulu, sekarang di YouTube namanya Kings and Generals. Dia ngebahas tentang dia ngebahas tentang peperangan, bagaimana Islam itu naik setelah kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita coba percepat sedikit ya. Jadi di sini keren banget dibahas, dan ini tahu nggak teman-teman? Ini adalah orang-orang non-muslim yang tahu ternyata sejarah Islam tuh luar biasa banget. Sama dia dibikin animasi. Tahu nggak? Ini yang sebelah sini nih, Mekah yang kecil. Lihat ya, Mekah yang kecil, yang tandus itu nggak pernah dipengenin sama Persia yang warna ungu di atas ini. Ini kerajaan Persia yang meliputi 34 negara. Jadi satu kerajaan meliputi 34 negara, guys. Kaya banget. Terus sebelah sana itu adalah Romawi, yang Romawi ini dia memimpin sekitar, kalau di total mungkin seluas 35 negara. Seluas 35 negara. Nah, mereka ini nggak pernah ada yang mau merebutkan
Mekah, nggak mau mereka ngomongin ini. Dia bilang Mekah, tandus, isinya batu hitam, orang muter-muter. Iya kan? Coba mereka nggak tertarik itu, batu hitam muter-muter. Dan tahu nggak, ketika Rasulullah SAW sudah tiada, beliau sudah memberi mandat sama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab untuk apa? Melakukan misi pembebasan. Kok ngapain dibebasin sih, bro? Ngapain dibebasin? Ternyata di Persia, rajanya kaya banget, rakyatnya miskin banget, berkasta-kasta, sampai ada satu kasta yang punten nyendokin BAB. Jadi kalau Fatin atau siapa nih, atau Lutfi itu BAB di rumahnya, nanti ada kastanya yang nyendokin BAB-nya dibuang ke sungai. Jadi kesel nggak? Dan kasta-kasta ini nggak bisa nikah. Jadi si penyendok BAB nggak bisa nikah sama sultan. Oh, kan banyak cerita begitu ya. Aku kasta rendah, dia anak ini. Dulu di Persia begitu. Terus yang lebih gokil lagi, yang lebih luar biasa, guys. Kita kan sekarang nyembah YouTube dan nyembah handphone ya. Selain nyembah Allah, nyinyir dikit kan. Nyembah YouTube nih selain nyembah Allah, lalu dijaga supaya nggak padam, apinya disembah, padahal kan apinya yang bikin kita juga. Sama ketika di Romawi juga gitu. Romawi pemimpinnya kayak pajak tinggi sekali, pajaknya tinggi banget, jadi rakyatnya menderita. Loh, Rasulullah membebaskan mereka dari perbudakan dan segala macam. Tahu nggak? Dalam waktu cuma sekian tahun, sekitar 30 tahun, itu 2 daerah di masa kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib sudah dikuasai sama Muslim. Palestina sebelah situ, itu kuncinya dikasih ke Umar bin Khattab sama Raja Heraklius. Persia, Raja Kisra-nya itu tumbang di tangan pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Jadi inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak mager. Semuanya Khalid bin Walid dikirim. Makanya kan kalau di MOBA ada Khalid, tahu kan teman-teman ya? Ada karakter namanya Khalid. Kan inspirasinya dari mana? Ya Khalid bin Walid lah, nggak ada lagi. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi zaman dulu orang itu ke Islam-Islaman, bukan ke Arab-Araban, bukan. Orang itu raja-raja ngirim anaknya sekolah ke Baghdad, sekolah ke Baitul Hikmah. Kamu belajar bahasa Arab, di sana kamu akan belajar dengan yang namanya Ibnu Sina. Dia paling pintar kedokteran, dan sekarang bukunya Ibnu Sina dipakai di kedokteran sampai detik ini. Nah, pertanyaannya guys, berarti orang-orang ini kan tidak diwarnai sama teknologi, benar nggak? Orang-orang hebat ini, para sahabat Rasulullah SAW yang turun menjadi para pemimpin di Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, ini kan gak ngikut orang guys. Dia malah menciptakan sebuah peradaban di mana mereka menjadi pemimpinnya. Nah, jadi mereka tuh bukan pengikut, mereka bukan penonton, tapi mereka pembuat. Nah sekarang, coba kita balik sedikit ke belakang. Kan di awal tadi Kak Dimas sudah bilang, Kak Dimas lihat depan layar profesional. Untuk profesional, penonton drakor profesional, penonton opa-opa profesional ya, headshoters profesional, ini ada semua depan layar Kak Dimas. Pengennya dalam 20 tahun Kak Dimas, Pak Bayu, semua guru-guru pengen lihat dari SMA Alfida tiba-tiba nanti muncul pembuat apps profesional. Dari SMA Alfida, pembuat CPU terbaik dengan harga termurah profesional. Pembuat film profesional. Konten kreator profesional. Jadi teman-teman tuh nanti ada di atas posisinya. Presidennya juga dari sini, menterinya dari sini, orang-orang yang baik. Karena kenapa teman-teman? Kalau misalnya nggak dipegang sama kita, itu dipegangnya sama orang jahat. Coba pikirin sama teman-teman. Kita yang nentuin sekarang nih. Kalau teman-teman mau jadi penonton terus selamanya, fine, pilihan ada di tangan teman-teman. Tapi teman-teman bisa belajar coding, bisa bikin apps. Teman-teman bisa belajar broadcasting ini kayak Kak Dimas. Teman-teman bisa menjadi konten kreator atau YouTubers yang bermanfaat bagi orang. Pilihannya di tangan teman-teman. Pilihannya cuma kita nih yang para pemuda ini yang mau pegang semua nih, mau pegang nih. Kita yang punya niat baik nih, mau pegang semua teknologi dan gadget, atau kita mau jadi pemakai gadget aja, atau kita mau nyerahin semuanya ke orang jahat, atau kita mau serahin semua teknologi ini ke orang-orang yang berniat menguasai, orang-orang berniat buruk yang menguasai dunia. Biarin aja mereka yang pegang teknologi. Ini ada satu contoh yang luar biasa konyol sebenarnya, tapi coba teman-teman bayangin, kenal Firaun nggak? Kenal ya? Di mana kenalannya? Boleh kasih tahu di mana kenalannya? Siapa tahu pernah ketemu di warung gitu sama Firaun?
Oke nih teman-teman, tolong bayangin kalau Fir'aun waktu ngejar Nabi Musa alaihi salam membawa tim broadcast. Bayangin. Coba bayangin aja dulu nih, bayangin kita main-main sedikit. Kita Keren, pikiran ya, keren kan? Benar nggak? Coba kebayang Fir'aun membawa semua tim broadcastnya dia, bawa kameramen kayak Raditya Dika, kameramennya ada 2, editornya ada banyak, dibawa juga editornya, kameranya dibawa yang paling keren, Sony A7S bersama lampu-lampunya, bener ya? Terus dibawa juga sutradaranya ke pinggir pantai. Coba tebak kira-kira jadi apa? Kira-kira nih, ini kan kita soalnya tahu Fir'aun ya, kan kita nggak boleh ngomong ini orang ini nggak boleh, kita harus ngomongin yang ada di dalam Quran dan sudah terbukti bahwa dia bukan orang baik, ya sudah terbukti. Ternyata teman-teman jadinya kayak begini nih. Bukan, jadinya itu kayak jadinya kayak begini. Kesel nggak liatnya? Terus ini kan Fir'aun ya. Jadi eksekutif produser Fir'aun, produser Fir'aun, kameramen Fir'aun, sound engineer Fir'aun, wardrobe Fir'aun. Jadi tadi krunya kalau teman-teman perhatikan dari atas sampai bawah Fir'aun semua. Karena kan orang nggak berani waktu itu sama Fir'aun. Kalau Fir'aun Production punya production house atau agency, itu semuanya Fir'aun. Copywritingnya siapa? Fir'aun. Wah, ini ide kerennya dari mana? Fir'aun juga. Yang ciptain TikTok siapa? Fir'aun. Semua pokoknya platform yang keren, yang ini eksekutif produser BTS siapa? Fir'aun juga. Itu Twice yang bikin video klipnya Fir'aun. Yang bikin gerakannya Fir'aun juga. Penemu Mobile Legends Fir'aun. Tapi kebayang nggak? Teman-teman mungkin bisa ngakak sekarang, ngakak sengakak-ngakaknya. Tapi kalau ternyata teknologi ini dipakai sama orang jahat di 10 tahun lagi kayak apa? Kayak apa jadinya? Nggak ngapa-ngapain, Pak. Bukan nggak ngapa-ngapain, teman-teman. Seperti plankton menguasai dunia. Kalah SpongeBob. Bayangin semua teknologi ini dipakai dengan orang jahat. Coba bayangin kalau teknologi ini dipakai oleh Frieza, bukan Goku atau Vegeta. Gimana nasib orang-orang gimana? Orang-orang akan habis, teman-teman. Kita akan kembali lagi ke zaman apa? Ke zaman Persia tadi, zaman Kisra, ke zaman Kaisar Caligula lagi, ke zaman Raja Nebukadnezar lagi, di mana ada seorang raja di atas yang menguasai semuanya, pemberitaannya tentang dia baik semua. Tuh benar kata Zainab, dokumenter yang meninggal yang nge-publish siapa? Kan datanya udah dikirim. Gitu ya. Datanya udah dikirim. Kebayang nggak? Makanya nih teman-teman yang ada di sini, tolong pikirkan. Mudah-mudahan hari ini Allah susupkan di hati-hati kita keinginan untuk merubah diri kita dan merubah orang lain. Mudah-mudahan Allah susupkan di diri kita keteladanan seperti Muhammad SAW, yang dimana teman-teman lihat para sahabatnya, Mus'ab bin Umair, orang yang begitu ganteng, begitu wangi, begitu viral di Mekah, begitu kaya, tapi Mus'ab mau berangkat ke Madinah untuk mengetok semua rumah di Madinah, sehingga ketika Rasulullah datang ke Madinah, tola'al badru alaina, semua satu Madinah dalam waktu setahun
tunduk di kaki Mus'ab bin Umair dan menunggu kedatangan Rasulullah di saat Mekah lagi diserang. Coba lihat Khalid bin Walid yang diberi gelar pedangnya Allah. Pola pikirnya bukan pola pikir mager, teman-teman. Khalid bin Walid itu kalau bisa serang lagi. Khalid bin Walid di medan tempur itu ketika Khalid bertakbir, itu semua lutut Romawi itu bergetar, teman-teman. Lutut-lutut orang Romawi. Sampai ada satu cerita, ada pasukan Romawi yang datang ke tendanya Khalid bin Walid dan nanya langsung, "Khalid, bagaimana kamu menjadi pemimpin sepertimu?" katanya. "Bagaimana kamu seperti ini tuh gimana? Caranya gimana?" "Oh ya, aku nggak bisa karena aku itu adalah ini dan ini," kata Khalid. "Aku itu pola pikirku sesuai yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Hatiku terpaut kepada kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sehingga aku jadi begini." Dan pasukan Romawi tersebut akhirnya, "Kalau aku menjalankan apa yang kamu jalankan, Khalid, bisa nggak aku kayak kamu?" "Bisa," kata Khalid. Akhirnya si George ini, pasukan Romawi, bertarung di sisi Khalid bin Walid melawan pasukan Romawi yang asli dan gugur di medan perang. Itu Khalid bin Walid. Atau teman-teman seperti Umar bin Abdul Aziz yang ketika memimpin sebuah kota nggak ada orang miskin di dalamnya. Miskin, semua orang kaya, sampai ditanya, "Ini ada emas banyak di belakang." Akhirnya zakat-zakat yang dikumpulkan sama Umar bin Abdul Aziz disedekahkan ke sebuah tempat namanya Venice atau Venesia. Jadi kalau teman-teman lihat Venice sekarang yang bagus dan Venesia itu atas berkah dari sedekahnya di zaman Umar bin Abdul Aziz, yang dimana kota itu nggak ada yang nerima sedekah, nggak ada yang nerima zakat mal, karena semua orang di situ kaya. Semua orangnya kaya, jadi yaudah kita sedekahkan ke daerah ya namanya Venice. Tuh, sekarang Venice teman-teman googling Venice jadi kayak apa. Nah itu dia teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di momen Muharram, di momen 17 Agustus ini, Kak Dimas mau ngingetin usikum wa nafsi bittaqullah. Mager nggak akan membuat kalian jadi apa-apa. Main game seharian nggak akan membuat kalian jadi apa-apa. Nonton YouTube seharian nggak akan membuat kalian jadi apa-apa, kecuali kalian yang merubah diri sendiri. Nonton YouTube boleh nggak? Ya boleh lah, banyak yang bagus. Kings and General bagus. Belajar ternak rayap bagus. Belajar ternak maggots bagus. Tapi kan nggak juga tiba-tiba seharian nontonin Black Hats Removal gitu, nontonin ngapain si Sugah di belakang layar, ngapain aja dia sama temen-temennya. Enggak begitu. Enggak juga push run seharian, pakai auto clickers, ya dan segala macam. Jadi enggak, no. Kita nggak bisa di situ, kita move on. Tapi ultimate pertanyaan begini nih guys, ultimate pertanyaannya. Tapi berarti Kak, boleh nggak sih kita main gadget? Ya boleh dong. Siapa yang bilang nggak boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-haqqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cuman ayat ini ngasih tahu sama teman-teman, main game, nonton apapun kalau berlebihan itu nggak akan membuat kita jadi apa-apa. Kita cuma pengen terus haus sampai kamu hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kubur, lo tuh nggak akan pernah puas. Nonton YouTube nggak akan pernah puas, main game nggak akan pernah puas. Al-haqqumut takasur, berlebih-lebihan tuh melalaikanmu terus. Sudah, Allah udah kunci di situ. Jadi boleh nggak main? Boleh. Asal siap-siap tuh kalau pengen jadi orang-orang seperti ini yang nama-namanya akan keluar di layar, teman-teman harus mulai merubah diri teman-teman mulai dari sekarang.
Kak Dimas nggak bisa ngomongin tentang nama itu satu-satu, tapi kalau nanti mau tahu, mudah-mudahan Allah pertemukan kita di next session lagi, di sesi-sesi berikutnya, untuk membicarakan orang-orang hebat tersebut, orang-orang hebat yang larinya lebih cepat dari kavaleri, orang-orang hebat yang bisa diminta dilontarkan ke dalam ke dalam sebuah istana untuk menjebol dari dalam, orang yang takbirnya menggetarkan satu istana, orang yang sedekah sumurnya sampai sekarang masih ada di Madinah, orang yang minta dikuburkan di pinggir benteng Konstantinopel menunggu, padahal orangnya udah 90 tahun. Nah, ini banyak sekali. Nanti kalau misalnya memang kita tidak ketemu, kita bisa saling follow di Instagram Kak Dimas, juga ada Dimas Adista. Nanti kita bisa DM-an di situ untuk ngobrol lagi lebih lanjut, untuk nanya-nanya dan untuk berinteraksi lebih lanjut. Mudah-mudahan Allah mudahkan keinginan kita semua untuk menjemput hidayah kita, menjemput cita-cita dan mencari misi langitnya kita. Mudah-mudahan yang Kak Dimas lihat di sini, insya Allah mulai besok udah bukan jadi penonton profesional aja, tapi teman-teman sudah punya cita-cita yang luar biasa, mau merubah bumi Indonesia jadi nggak ada korupsi di dalamnya, mau merubah bumi Indonesia nggak ada yang miskin di dalamnya, mau merubah bumi Indonesia terkenal di luar negeri dengan apa? Pembuat apps paling keren, semuanya ada di Indonesia. Semua dari Indonesia, semua bisnis pedagang Indonesia. Jadi ketika Muharram dan Agustus ini bertemu nih di tahun 2021, ini sebuah tanda dari Allah, teman-teman. Karena Muharram bulan pertama yang ditetapkan sama Umar bin Khattab sebagai bulan hijriah ketika Rasulullah berhasil membawa semuanya hijrah ke Madinah, keluar dari Mekah. Berarti kita sama dong. Di Muharram ini, di Agustus ini, bisa keluar dari kebiasaan buruk ke kebiasaan baik, menjemput mimpi-mimpi yang luar biasa. Tapi sebelum itu, Kak Dimas minta teman-teman untuk klik dulu chat di sini. Kita akan ikut kuis, dan di sini Kak Dimas mau tantang teman-teman untuk beradu informasi tentang dunia Islam dan agama kita sendiri. Ini pertanyaannya jujur ya. Ini kalau mau jujur, pertanyaannya adalah pertanyaan SD. Ini pertanyaan SD loh. Jadi lihat nih, nanti kita lihat. Dan namanya nggak boleh aneh, nggak boleh aneh. Pokoknya yang datang sini yang udah Ya, namanya jangan aneh-aneh. Silahkan kalau bisa juga dua nama kayak Dimas Adista supaya tahu, karena nama misalnya nama Ane banyak Ane, Dimas banyak Dimas. Oke, nanti Bu Guru dan Pak Guru sambil lihat ya. Nanti pertanyaannya sebenarnya pertanyaan anak SD kok, gampang. Gampang nggak ya? Kita lihat ya, coba ya. Teman-teman bisa nggak ngerjainnya? Oke, kita tunggu yang masuknya sampai 80-an% baru kita start ya. Ayo guys, yang masih tutup kamera boleh sekalian diklik dulu nih chatnya nih. Wah, keren Allianz. Enggak Allianz ya, Taki lah. Wah, hebat. Nanti terakhir kita foto dikit ya, jadi yang masih tadi misalnya di belakangnya ada jemuran boleh pindah tempat dulu gitu, yang belum touch up boleh touch up dulu, yang belum pakai kerudung disiapin kerudungnya, mungkin kayak Abiu dipakainya sedikit, tapi Abiu nggak pak dirapin dong Abiu kerudungnya, oh bukan kerudungnya. Oke. Masih 99. Dan di sini tuh beda 1 detik dan 2 detik itu bisa beda 400 points ya. Jadi insya Allah hasilnya juga nanti Kak Dimas bisa kirim ke guru-guru ya Pak ya. Iya, siap. Hasilnya nanti bisa dibuka di Excel nih.
Oke, sedikit lagi ya. Kita tunggu sekitar 1 menit. Jadi lagi nampung ini Bu, jawaban. Hah? Jawaban dari peserta kan dikasih ini. Saya sendiri nggak masuk kan. Oke, udah masuk. Siap ya? Ada sekitar sedikit kok, cuma berapa ya? Sekian belas pertanyaan. Kalau yang bingung tinggal diklik aja ya. Diklik di kolom chat. Nih Kak Dimas, paste lagi buat yang ketinggalan. Silakan. Oke, kita sambil mulai ya. Nanti teman-teman yang belum masuk bisa langsung klik dan bisa nyusul ya. Ini udah ada insya Allah sekitar 173 teman-teman. Nah, 174 sudah cukup lah untuk bertarung dan berfastabiqul khairat ya. Oke, kita mulai guys. In 3, 2, 1. Ini anak siapa? Anak SM. Nampaknya terjadi persaingan ketat dan kuis berjalan lambat. Semangat guys.
Seru, Ustaz. Udah apa saya? Oke guys, kita akan selesaikan ya dalam waktu 10 detik. Udah Pak. Oke.
Ya, Barokallah, selamat buat Dimas Putra, Patama, Azza, Fatira, dan Keisha. Wah, ini nih. Jadi teman-teman juga bisa lihat, guru-guru juga bisa lihat. Gimana, gampang kan soalnya kan? Quiz SD loh ini. Coba kita lihat pertanyaannya sedikit ya guys. Kita lihat sedikit nomor 4, 5, 10, 18, 21. Wow. Yang warna apa namanya? Yang warna merah muda itu itu berarti ada yang salahnya tuh. Makanya kita coba bahas satu-satu, nggak apa-apa ya. Sedikit yang merah aja nih. 4 dan 5 pertanyaannya. Nama-nama dari saudara Rasulullah SAW kecuali Abu Jahal dong. Masa ada yang milih Abu Jahal? Abu Jahal ini musuhnya malah. Ya kan, big boss enemy-nya ya Abu Jahal, bukan saudara Abu Jahal. Abbas itu omnya, Abu Talib omnya, Hamzah juga omnya, semuanya karena bin Abdul Muthalib ya. Nomor 5, nama aslinya nama aslinya adalah Syaibah. Wah, alhamdulillah tuh ada Syaibah adalah nama aslinya Abdul Muthalib, tapi Syaibah ketika masuk kota Mekah duduk di untanya Muthalib. Jadi orang Mekah, Muthalib bawa budak, katanya gitu. Muthalib bawa budak, Abdul Muthalib. Jadi Syaibah dikenalnya Abdul Muthalib. Oke, kita lanjut nih pembahasan dikit. Nomor 10, 18 dan 22. Oke, kita lihat nomor 10. Surat apakah ini? An-Najmu Tsaqib. Ayo, At-Tariq udah jelas. Cuman tadi pasti murojaah dikit langsung. Alhamdulillah, seru-seru. Ini nggak usah dibahas lebih lanjut lah. Ini biasanya ketukar aja. Lalu apa lagi? Oh, 18 dan 21 yang paling banyak error ya. Kita lihat coba yang errornya gimana. 18. Pengumpulan lembaran-lembaran tulisan Quran dimulai pada zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Dimulainya dari Abu Bakar Asy-Syiddiq, dikepalai oleh Zaid ibn Thabit namanya. Diteruskan dan disempurnakan di zaman Utsman bin Affan. Jadi Quran-Quran yang sekarang itu zaman Utsman bin Affan. Nomor 21 lagi terakhir nih yang cukup banyak ininya tadi errornya. Julukan Zubair bin Awam adalah Hawari, pembela Rasulullah. Zunnurain, pemilik dua cahaya, adalah Utsman bin Affan karena menikahi dua istrinya Rasulullah. Terus kepercayaan umat kepadanya, orang tuh paling percaya saat itu namanya adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu kepercayaan umat itu paling tinggi kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan kalau Al-Faruq, siapa yang tahu Al-Faruq? Al-Faruq. Ayo, siapa yang Al-Faruq? Siapa? Umar bin Khattab, guys. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sedikit sentilan dari kuis SD. Pertanyaan-pertanyaan ini Kak Dimas selalu tanyakan di kelas Kak Dimas, di kelas Little Light sama Terang Kids. Karena Kak Dimas kan punya kelas juga buat yang anak SD sama buat yang Little Light itu 9 sampai 13 sudah mau akil balik, ada kelas akil baliknya juga. Tapi kebayang nggak itu tadi pertanyaan yang jawab umur 9 dan umur 8 yang jawab pertanyaan tadi. Dan kalau misalnya mau lebih nantang lagi tuh Kak Dimas juga punya 40 soal yang mereka jawab rata-rata akurasinya di atas 73%. Ini usiku manas Allah, sedikit pengingat bagi kita karena kita jarang baca sejarah. Teman-teman kalau lihat ceritanya Umar bin Khattab, lihat ceritanya Abu Bakar Asy-Syiddiq, ceritanya para sahabat, aduh, kita langsung malu kalau nonton YouTube terus. Bener, kita langsung malu deh. Langsung malu kalau nonton YouTube seharian. Kita langsung malu kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain. Kita langsung malu kalau kita nggak bermanfaat bagi negara, bagi agama, bagi sekolah kita, bagi guru-guru kita. So, usikum Allah, itu aja yang mau Kak Dimas sampaikan di hari ini. Kebetulan banget Agustus ketemu Muharram, itu tanda besar buat kita untuk memulai sesuatu yang baru. Mudah-mudahan anak-anak soleh-soleha yang ada di sini bisa mulai besok menghentikan sesuatu yang buruk dan memulai sesuatu yang jauh lebih baik. Ada satu tips mau ya? Gimana sih caranya Kak untuk bisa membagi waktu? Ya aku juga pengen dong nonton YouTube. Kan tadi aku udah bilang, saya nonton YouTube juga, saya nonton Loki juga ngikutin, saya main game juga. Tapi cara bagi waktu gimana? Jadwal.
Nih teman-teman, tolong diingat jadwal. Jam 1 sampai jam 2 waktuku nonton YouTube, nggak boleh diganggu. Berarti nggak yang lain-lain, jangan, udah itu waktu nonton YouTube. Jam 4 sampai jam 5 setelah asar misalnya, itu waktu aku main mabar nih, waktu sama teman-teman. Bikin jadwal sama satu gengs. Kita mabarnya jam 4 sampai jam 5 aja ya. Jam 5 murojaah, jam setengah 6 baca buku sejarah sampai maghrib selesai. Jadi ada jadwal. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba bayangin, Allah memanggil Rasulnya, manusia terbaik, ke langit ketujuh, ngasih jadwal sholat. Paham ya? Rasulullah SAW capek-capek disuruh naik ke Sidratul Muntaha, ketemu cahaya Allah untuk ngasih tahu jadwal sholat. Padahal kan bisa aja lewat Jibril. Hai Jibril, turunkan wahyu kepada Rasulullah tentang waktu sholat, kewajibannya sholat. Ternyata Allah ngingetin kita seberapa pentingnya hari per tahun, per 5 tahun, per 10 tahun. Oke, usikum manasib Allah. Terima kasih sudah menyimak dari tadi. Jazakumullah khair. Kadimas dan tim dan Terang Jakarta juga mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah-salah. Kadimas itu sedikit berbagi ya Bu, dan Bapak Guru. Kadimas itu punya komunitas namanya Terang Jakarta. Dulu usikum manasib Allah, dulu juga Kadimas tuh sempat nge-DJ, sempat nge-remix lagu dan segala macam, sempat ada di situ. Jadi kalau teman-teman scrolling Instagram ke bawah tuh langsung ketahuan. Langsung ketahuan dulu ceritanya Kadimas kayak apa. Tetapi bukan itunya yang mau di-highlight. Kenapa? Kadimas demi Allah, Kadimas menyesali sesuatu yang sudah dijalankan itu. Kenapa? Nggak ada manfaatnya guys. Coba bayangin, Kadimas bikin lagu, terus se-Indonesia joget-joget, ada manfaat? Nggak ada. Yang ada gue nambah dosa orang. Bener nggak? Jadi DJ ketika kita main di depan, 1000 orang di depan kita joget-joget. Iya sih. Wah keren. Tapi hampa loh. Hati ini nggak ada yang ngisi. Setiap hari lelah mencari terus. Karena manusia tuh nggak ada habisnya. Cari hawa nafsu, ngejar hawa nafsu, ngejar uang. Punya sepatu sejuta yang 10 juta. Punya mobil, pengen punya mobil lagi yang lebih mewah lagi. Nggak ada dan alhamdulillah Kadimas bisa ketemu teman-teman yang saling ngingetin semuanya. Namanya Terang Jakarta. Di dalamnya emang luar biasa orang-orangnya. Itu isinya orang-orang yang bertobat, yang punya masa lalu luar biasa. Dan di situ kita bisa dengerin cerita teman-teman yang iya ya, aku punya misalnya gini, aku pengen menjadi seorang entertainer. Ada seorang entertainer namanya Mario Erwinsyah, bisa berbagi ceritanya juga. Gini caranya ya kalau mau entertain yang benar, karena kalau salah kamu malah bikin dosa jariah. Nah udah, kebanyakan berbagi nih hari ini. Cuman nanti kalau mau kepo silahkan juga follow Terang Jakarta. Di situ ada orang-orang yang luar biasa sekali. Mungkin kami bukan ahli surga, tetapi insya Allah kami berusaha ngingetin sama teman-teman, ngasih tahu sama teman-teman supaya teman-teman gak usah menapaki jalan yang pernah kami tapaki, jalan gelap itu. Dan kita harus saling ngingetin supaya teman-teman tidak tersandung di tengahnya. Dan kami juga harus terus saling ngingetin bahwa dunia ini sementara, dunia ini terlalu indah memang, tapi akhirat jauh lebih indah. Jadi tinggalkan buang waktu, jadi orang lebih baik setiap harinya. Oke, jazakumullah khair. Kita izin tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah dan asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kadimas meminta maaf kepada para guru, pada kepala sekolah Pak Rosyad tadi ada, terus Pak Bayu juga tadi ada, beberapa Bu Semini ya, betul ya? Nah, ada beberapa ibu dan bapak guru. Kadimas minta mohon maaf kalau ada kesalahan, karena sejatinya semua ilmu yang dibicarakan sama Kadimas tadi itu ilmu-ilmu yang sudah dimiliki oleh Pak Rosyad, Pak Bayu, Bu Semeni, dan semua guru-guru yang ada di sini. Cuman packagingnya aja yang beda. So, sayangi gurunya, sayangi orang tua. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih ya guys. Sama-sama Kadimas. Sama-sama Kadimas. Terima kasih kepada Kadimas yang telah menyampaikan materi yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Baiklah, usai sudah rangkaian acara taklim virtual pada siang menjelang sore pada hari ini. Kami selaku panitia ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi teman-teman maupun dewan sekalian. Dan kami juga memohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?